Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di webinar AI dan Graphic Design. Sudah 83 nih sekarang partisipan yang bergabung dan kita akan segera memulai webinar ini. Nah sebelumnya, teman-teman saya ingin membacakan tata tertibnya dulu ya, mohon diperhatikan. Tata tertibnya yaitu satu peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya untuk namanya karena ini nanti akan terkait dengan klaim dari hadiah atau dari gift yang akan kita kasih ke teman-teman. Kemudian berpakaian rapi, sopan dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi pecah. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon teman-teman supaya di-mute dulu ya. Dan selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan. Jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, videonya tidak apa-apa di-off-kan dulu ya teman-teman ya. Dan pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta hanya diperkenankan bertanya dengan raise hand terlebih dahulu menunggu persetujuan host. Peserta mengisi daftar hadir melalui link yang nanti akan di-share di kolom chat. Jadi untuk daftar hadir nanti akan di-share ya teman-teman ya sekali lagi di kolom chat. Jadi teman-teman tunggu aja, nggak usah karena biasanya banyak tuh yang nanya kapan di-share, ditunggu aja pasti nanti akan di-share. Oke, peserta yang berbicara dimintai saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk langsung oleh host. Peserta yang meninggalkan webinar sebelum acara selesai supaya mengajukan izin di kolom chat. Tertib dan fokus dalam mengikuti webinar kali ini. Dan di akhir webinar, seluruh peserta diminta untuk mengisi absensi dan form feedback. Bagi peserta yang tidak mengisi absensi dan form feedback, tidak akan menerima sertifikat. Dan nama ini pun juga nanti akan berpengaruh ke sertifikat ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir itu nanti kita akan ada sesi foto bersama setelah pemateri selesai memberikan materi. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya mengisi absensi dan pastikan alamat email yang diisi itu sama dengan alamat email yang didaftarkan. Oke, teman-teman. Wah, sudah 107 partisipan, cepat juga ya. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya Kenia Novianti berkesempatan menjadi host dalam webinar AI dan Graphic Design yang diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP, sebuah yayasan yang berada di bawah naungan MTech Group yang didukung penuh oleh stasiun televisi SCTV dan Indosiar. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan meluncurkan berbagai webinar yang seru, di mana para peserta dapat menimba ilmu dan sharing hal-hal yang menarik dan bermanfaat sambil berbuat baik, memberikan dampak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, teman-teman berbicara mengenai AI dan creative design ini tuh, AI tuh buat artificial intelligence itu saat ini tuh tidak hanya hadir di bidang data dan bisnis saja, tapi juga mulai banyak digunakan dalam dunia desain dan industri kreatif. AI bisa menjadi partner baru bagi desainer untuk menemukan ide, mempercepat proses kerja, hingga menciptakan karya-karya yang lebih inovatif. Di webinar kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih AI dapat mendukung proses kreatif, apa saja peluang dan tantangannya, serta bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara bijak untuk menghasilkan desain yang impactful. Nah, untuk menjawab itu semua teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Prasetyo Agus Susianto atau yang biasa kita panggil dengan Kak Agus. Halo, selamat pagi Kak Agus. Pagi semua. Halo Kak, terima kasih ya sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber webinar kita kali ini ya di tengah kesibukan Kak Agus nih. Nah teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tahu Kak Agus karena waktu itu Kak Agus pernah mengisi webinar kita juga. Tapi mungkin ada teman-teman baru yang baru bergabung nih, baru tahu nih siapa sih Kak Agus nih. Nah Kak Agus ini merupakan seorang graphic designer Indosiar dan SCTV yang sudah mengabdi selama kurang lebih 20 tahun di perusahaan ini, serta menjadi dosen luar biasa komunikasi visual ATVI dan dosen luar biasa komputer grafik di ATVI atau Akademi Televisi Indonesia. Nah, sekarang Kak Agus akan memberikan info nih, bagaimana AI dapat mendukung proses kreatif yang dijalani sama Kak Agus. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Silakan Kak Agus. Ya, terima kasih Kenia. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mulai webinar Iya, kali ini eh, pasti Kak. ya dengan saya mengambil tema hari ini adalah AI. Mungkin kalian pernah
AI ini pernah sering digunakan oleh kalian, ya. Tetapi perlu nggak sih AI ini untuk mendukung pekerjaan atau karya kalian di desain? Terus boleh nggak sih AI ini dipakai untuk keperluan desain? Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu sejarah atau latar belakangnya terciptanya desain grafis ya. Boleh, Faisal, yang latar belakang. Sudah. Nah, desain grafis sebenarnya itu adalah bidang yang berkembang pesat dengan perkembangan teknologi. Berbagai platform digital, baik media konvensional dan digital, tidak terlepas dari kebutuhan pelaku desain grafis. Nah, di sini kan jelas kan bahwa desain grafis ini berkembang pesat dengan adanya teknologi. Berarti desain grafis dan teknologi itu harus seiring sejalan. Nah, kita setuju di sini. Nah, beda dengan kalau misalnya kita berbicara tentang seni. Tetapi seni juga punya sejarah gitu yang kita tahu. Nah, berbagai platform digital, baik media konvensional dan digital, tidak terlepas dari kebutuhan pelaku desain grafis untuk memenuhi pasar tersebut. Dibutuhkan desain yang handal. Nah, makanya AI berkembang juga dibutuhkan pelaku-pelaku desain grafis ini yang mengerti teknologi. Jadi, eh, desain grafis dan teknologi itu adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Itu latar belakang desain grafis ya. Jadi di era digital ini, peran kecerdasan buatan AI, artificial intelligence ini, menjadi semakin signifikan dalam membantu desainer menciptakan karya yang lebih efisien, kreatif, dan relevan. Nah, terus eh, sebagai desain grafis, ini pasti kita diakui atau ada standar kerja nasional Indonesianya ya, di nomor 301 tahun 2016. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan saya bahas tentang apa sih itu AI dan perkembangannya dalam dunia desain grafis. Ya, boleh Faisal yang slide yang itu. Sebelum kita bicara tentang AI lebih jauh, kita bicara dulu tentang seni rupa sebenarnya. Karena tidak terlepas dari apa sih itu, boleh nggak sih AI itu dilakukan. Terus eh, bisa nggak sih AI itu menggantikan ide dan kreatif manusia gitu. Jadi kita coba dulu nih bahas pertama-tama tentang seni rupa itu apa sih sebenarnya. Terusnya seiring sejalan kenapa terciptanya AI? Apakah boleh atau kadang-kadang kita ragu menggunakan apa itu melanggar eh, hak cipta atau sebagainya. Kita kupas habis di sini ya. Kita coba bahas tentang seni rupa itu apa dulu gitu ya. Boleh selanjutnya Faisal. Nah, kalau kita bicara tentang seni rupa, kalau misalnya ada teman-teman yang di sini yang eh, mengambil pendidikan seni rupa, itu seni rupa itu kita bahas menjadi dua di sini. Pertama adalah seni murni, yang kedua adalah seni terapan. Kalau kita bicara seni murni, pasti itu adalah seni yang murni atas keinginan idealis kita, yaitu seni yang diciptakan semata-mata untuk tujuan keindahan, ekspresi diri, kepuasan batin, tanpa mempertimbangkan fungsinya atau sifat komersilnya, ya. Jadi di belakang itu kita tidak memikirkan itu untuk membuat seni murni ini. Nah, seperti seni lukis, pahat dan segala macam itu tidak terpengaruh dari orang lain. Itu sebutan seni murni. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah seni murni itu tidak tercipta sebegitu aja, ya. Kadang terpengaruh terhadap orang yang menciptakan lebih awal. Nah, boleh nggak sih orang yang dulu dari awal melakukan pekerjaan ini atau membuat karya ini itu menginspirasi seni-seni berikutnya. Nah, itu adalah awal di mana kita bisa menggunakan IA ini sebenarnya. Jadi begini, dulu sebelum ada teknologi, mungkin kita punya buku, ya. Terus ada orang yang berbicara tentang ide, tentang kreativitas. Terus kita masukkan ke dalam pikiran kita, baru kita terinspirasi dari membuat hal-hal itu. Sebenarnya itu adalah awal dari proses berpikir kreatif yang sebenarnya sudah ada atau mungkin tercipta dan dikembangkan. Itu dari seni murni ya. Sedikitnya, Faisal yang slide berikutnya.
Nah, karakteristik utama dari seni murni ini adalah fokus pada estetika dan ekspresi. Tujuannya utama menciptakan keindahan, mengekspresikan gagasan atau perasaan seniman. Tidak terikat fungsi praktis, karya seni murni ini memiliki fungsi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau perabotan atau alat. Jadi tidak terikat dengan fungsinya. Fungsinya sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Jadi nggak perlu ini buat apa, tetapi kita membuat itu sebagai fungsinya adalah ekspresi atau ekspresikan diri atau cuma sekedar estetika. Terus kan kebebasan kreatif, seniman memiliki kebebasan penuh untuk mengeksplorasi media, teknik tanpa harus memenuhi keinginan pasar atau klien. Jadi eh, kalau kita bicara tentang seni murni, kita tidak perlu membahas tentang keperluan klien itu apa, ide klien itu apa. Kita menjual karya kita sendiri tanpa memikirkan eh, keinginan pasar atau klien, ya. Kemudian unik dan detail, mengutamakan keindahan dan keunikan melalui perhatian terhadap detail-detail estetik yang mungkin diabaikan oleh karya seni lainnya. Lanjut, Faisal. Fungsinya adalah, kalau kita bicara tentang seni murni, kita mempunyai kepuasan batin untuk membuatnya. Eh, Sebagai media komunikasi dan sebagai kontemplasi, yaitu mendorong perenungan. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang indah, di situ adalah refleksi terhadap suatu misalnya makna hidup, atau misalnya pandangan hidup, atau eh, terciptanya angan-angan, atau melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Nah, itu adalah fungsinya, ya. Jadi selain kepuasan batin sebagai sarana komunikasi, juga sebagai media perenungan. Selanjutnya, karya seni murni ya kita tahu misalnya lukisan, karya dua dimensi, bidang datar dengan bagian media, patung tiga dimensi dibuat dengan satu atau berbagai bahan atau materi, seni grafis, seni dua dimensi berupa gambar 2D atau 3D. Seni grafis ini dimasukkan dalam seni murni kalau tidak ada keterikatan terhadap klien, ya, atau terikatan terhadap orang lain yang eh, memberikan ide atau pemikiran. Kemudian adalah fotografi, seni menangkap momen dengan menggunakan alat penangkap gambar. Dan kaligrafi, seni menulis indah. Fotografi itu kalau misalnya fotografi wedding atau fotografi komersil, iklan, itu tidak termasuk terhadap seni murni, ya. Tapi fotografi yang hanya memfoto apa yang kita mau, itu termasuk karya seni murni. Berikutnya. Nah, setelah kita bahas, kita tahu nih tentang seni murni apa, kemudian kita seni terapan. Nah, seni terapan inilah yang sebenarnya adalah sebagai pekerjaan saya juga, dan sebagai eh, yang nanti mungkin adalah pekerjaan kalian yang misalnya kalau misalnya kalian punya klien, punya kerabat atau segala teman-teman yang ingin eh, menciptakan suatu karya yang kalian buat, ini disebut dengan seni terapan, atau misalnya karya seni yang menciptakan keindahan visual sekaligus memiliki fungsi praktis atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, seni itu tadi, seni murni itu adalah tercipta tanpa, berdiri sendiri tanpa orang lain. Nah, kalau seni terapan itu adalah seni yang tercipta untuk ada fungsinya, yang terpengaruhi dari ide dan permintaan dari orang lain. Itu yang dimaksud, ya. Misalnya arsitektur, desain interior, desain grafis, kerajinan tangan seperti anyaman dan keramik, desain produk serta ilustrasi untuk buku. Nah, ini seni terapan yang dimaksud, ya. Kemudian bisa karakteristiknya adalah mempunyai fungsi ganda. Selain indah, dirancang untuk memberikan nilai guna untuk kegunaan praktis. Fokus pada kebutuhan, penciptaan dorong guna untuk memenuhi kebutuhan praktis, kenyamanan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan aplikatif, menuntut perancangan desain matang untuk menciptakan karya yang fungsional dan estetis. Jadi karakteristiknya ada fungsi ganda, mempunyai kebutuhan, dan harus bisa diaplikasikan. Nah, itu adalah karakteristik dari seni terapan. Ya. Karya seni terapan adalah dalam bidang adalah misalnya arsitektur, desain interior, desain grafis, desain produk, dan kriya. Kalau kriya itu adalah yang dibuat dengan keterampilan tangan, ya, seperti anyaman, kerajinan logam, dan keramik. Kalau desain produk adalah menciptakan barang-barang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.
Kalau desain grafis menggunakan visual untuk menyampaikan pesan lewat gambar, seperti eh, ilustrasi, ya kan? Terus eh, motion atau iklan atau animasi itu termasuk desain grafis. Kalau desain interior adalah merancang ruang pembangunan agar nyaman. Jadi kalau misalnya arsitektur dan eh, membedakan adalah membangun gedungnya, kalau interior adalah membangun ruangannya atau membangun fungsinya agar sebagai tempat yang nyaman. Berikutnya, Faisal. Pengaruh teknologi memungkinkan ekspresi inovasi tanpa batas serta memperluas akses seniman audiens melalui platform online dan galeri virtual. Teknologi juga mengubah cara apresiasi seni dan menciptakan peluang ekonomi yang baru, meskipun juga menimbulkan tantangan dan isu hak cipta. Di sini tadi kita teman-teman udah saya jelaskan, ya kan? Ya mungkin nanti saya akan eh, mungkin kalian akan bisa bicara lagi, belajar lagi tentang apa sih itu seni murni atau seni terapan. Yang fokus pada kali ini adalah saya membahas tentang AI-nya. Tadi kita sudah tahu nih latar belakangnya tentang apa itu seni. Nah, sekarang kita adalah seni itu terpengaruh nggak sih sama teknologi? Kenapa seni itu eh, harus sejalan dengan teknologi? Nah, pertama begini, kalau kita berbicara tentang seni, mungkin dulu kita menggambar kalau belum adanya teknologi, kita membaca buku atau melihat gambar-gambar atau majalah terinspirasi dari eh, TV, media cetak. Terus kemudian kita mengaplikasikan lagi secara menginspirasikan lagi secara manual. Nah, kalau sekarang kita nggak perlu repot-repot. Sebelumnya adalah kita bisa buka website sekarang kan, terus melihat gambar-gambar yang ada, kemudian kita bisa tiru gambar itu dengan kreasi kita sendiri. Nah, semakin lama yang kita tiru itu semakin lebih canggih lagi, ya. Selain yang pertama-tama adalah dari buku, dari manual, dari inspirasi dari orang-orang, kemudian terciptanya internet, kita bisa melihat dunia lebih luas lagi, kemudian terciptanya AI sekarang, AI seperti sekarang, kita lebih terpengaruh lagi. Sebenarnya itu adalah proses yang harus kita jalani, bukan kita eh, cegah gitu ya kan. Karena begini, kalau misalnya kita bicara tentang AI berarti adalah teknologi yang harus kita terima. Kalau misalnya pengaruh itu kita tidak terima, akhirnya kita itu akan stop di situ. Seperti begini. Kalau membuat kue, kalau membuat kue berarti kan harus tahu resepnya dulu, ya. Terus bagaimana cara mengetahui rasanya? Dan kemudian adalah eh, misalnya platingnya. Nah, tapi kalau misalnya kita skip hal-hal itu, terus kita bisa mencari ide yang lebih luas lagi. Bagaimana caranya supaya ini saya tidak men-skip ini, terus membuat sesuatu yang lebih lagi gitu. Nah, itu adalah jalan pintas yang shortcut lebih pintas, lebih lebih cepat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu dia. Itu adalah eh, pengaruh dari teknologi adalah supaya pekerjaan yang efisien itu eh, lebih cepat dan lebih mudah lagi, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Proses penciptaan manifestasi adalah pikiran makanan inovasi tentang estetika fungsi yang disusulkan di berbagai bentuk karya. Penciptaan itu berarti ada tiga, ya, yang belum pernah ada, mengembangkan, dan terinspirasi. Nah, yang saya maksud ini adalah kalau misalnya kita membuat ini, pertama kita membuat karya seni adalah pertama belum pernah ada, berarti kita menjadi pencipta awalnya. Nah, kemudian adalah kalau misalnya kita, itu yang pertama ya, yang kedua adalah mengembangkan. Kalau kita pernah
melihat sesuatu yang pernah ada, terus saya kita kembangkan, itu adalah proses penciptaan yang kedua. Dan kalau misalnya yang berikutnya adalah terinspirasi dari hal-hal berikutnya yang belum pernah ada dan dikembangkan, berarti adalah peningkatan level yang berikutnya lagi. Nah, itu terus proses itu terus berlanjut, 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 berlanjut sampai sesuatu yang paling tinggi tercipta. Begini, saya pernah lihat waktu dulu ada anak yang sekarang ini tidak bisa tambah-tambahan, kali-kalian atau kurang-kurangan, ya. Kemudian dia itu karena apa? Karena terbiasa menggunakan kalkulator. Terus saya berpikir, ini sebenarnya boleh atau tidak, atau semakin mundur ya, gitu ya. Tetapi kadang-kadang orang tetap yang jadi manusia itu adalah tidak hanya stop di situ, tetapi bagaimana caranya supaya hal yang sudah tercipta itu menjadi batu loncatan untuk yang lebih tinggi lagi. Nah itu, jadi yang dimaksud dengan yang tadi saya bilang dasarnya itu kita tahu, kemudian sebagai batu loncatan untuk mencapai yang lebih tinggi. Kemudian dasar. Transformasi media dan alat. Seni digital media dan alatnya kalau misalnya kita bicara dengan desain grafis, alat utama dan menciptakan seni digital memungkinkan manipulasi dan menciptakan karya dengan detail dan kompleksitas yang sebelumnya yang tidak mungkin. Kemudian adalah pencetakan, memfasilitasi penciptaan karya dua dimensi dan karya tiga dimensi dengan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang transformasi media dan alat, kalau misalnya bicara tentang digital, alat utama seni digital adalah platform-platform kan. Nah, kemudian itulah penciptaan karya berikutnya adalah platform itu akan terus-terus berkembang untuk memberikan kemudahan terhadap keperluan kita. Kalau kita bicara tentang desain grafis ya. Kemudian percetakan yang tadinya sekedar misalnya dari pertama misalnya fotokopi ya atau dulu transfer media misalnya offset, kemudian terciptanya mesin fotokopi, kemudian printer, alat, kemudian sekarang udah ada printer 3D. Jadi alat yang kemarin eh, terlihat sangat wah akan lebih wah lagi itu. Jadi transformasi media dan alat itu termasuk di situ dalam desain grafis ya. Kemudian fotografi dan videografis. Teknologi yang kemarin itu misalnya resolusinya rendah, sekarang ini akan lebih tinggi sebagai medium seni, bahkan untuk melalui seni lukis dan patung tradisional. Jadi ada tingkatan lagi. Jadi kalau fotografi dan videografi akan lebih canggih lagi terhadap media alatnya. Seperti itu. Kemudian Faisal. Nah, yang mau dibahas adalah sebenarnya AI itu sebenarnya plagiat atau terinspirasi sih sebenarnya. Kita bicara dulu apa sih dimaksud dengan plagiat. Plagiat adalah tindakan menjiplak karya orang lain dan menjadikannya sebagai karya sendiri. Nah, itu disebut plagiat. Tetapi eh, yang saya maksud ini kita harus terinspirasi itu adalah mempunyai etika sebenarnya. Kalau plagiat itu tidak mempunyai etika. Jadi kalau misalnya menjiplak karya orang lain, terus yang menjadikannya, ini karya saya nih, saya menciptakan ini, itu disebut dengan plagiat. Tetapi kalau terinspirasi adalah terinspirasi dari karya orang lain, kemudian berbicara sejujurnya kalau ini adalah saya terinspirasi dengan ini, kemudian saya mengembangkan ini. Nah sebenarnya seni adalah seperti itu juga. Nah sekarang kalau kita bicara tentang aliran, aliran realis, terusnya naturalis, itu kan menciptakan sesuatu gambar yang real atau lukisan yang real. Ada nggak? Apa cuma satu orang? Tapi pasti itu banyak orang di situ. Nah, jadi tidak bisa dibilang eh, itu adalah miliknya Leonardo da Vinci atau miliknya eh, Michelangelo atau miliknya Raphael. Itu bukan bukan hanya itu ya. Tetapi adalah eh, setiap orang yang pelaku seni pasti mempunyai terinspirasi dari orang-orang sebelumnya. Dan yang tadi saya maksud adalah yang menciptakan itu yang pertama yang harus disebutkan. Jadi kalau misalnya etikanya adalah seperti itu, saya terinspirasi dari si A, saya terinspirasi dari si B. Sedangkan terinspirasi adalah menjadikan karya orang lain sebagai pakem atau standar yang baku menjadi acuan untuk membuat karya sendiri. Nah, di sini kalau misalnya kita bicara tentang AI, mungkin eh, sampai saat ini hukumnya masih belum jelas. Jadi
eh, boleh nggak sih? Ya karena hal seperti itu memang kompleks terlalu luas, tetapi secara hukum adalah ada nih pasal 44 tentang hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta ketentuan Anda sebutkan terdapat dalam pasal 44 ayat 1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan atau mengubah suatu ciptaan atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi kalau misalnya eh, eh, mengambil sebagian itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ya. Selanjutnya Faisal. Apa yang dimaksud yang melanggar hak cipta? Apakah bentuk teknik atau ide karya orang lain, seniman, terinspirasi karya seorang seniman lainnya termasuk melanggar hak cipta? Ada dua terminologi yang saya gunakan yang mempunyai konotasi berbeda dalam isu penjiplakan, yaitu plagiarisme dan apropriasi. Kalau menurut kurator seni rupa Yogyakarta Wahyudin, perkara hak cipta dunia seni rupa kontemporer adalah perkara yang kompleks dan lebih banyak berpusat pada aspek hukum ketimbang estetiknya. Metode artistik yang memungkinkan seorang seniman memakai bentuk teknik dan ide karya seniman lain, hal itu disebut dengan apropriasi. Nah, jadi begini, metode artistik atau inspirasi dari seniman-seniman lain atau memakai bentuk dari tekniknya dan untuk menciptakan suatu karya seni yang lain itu disebut dengan apropriasi. Misalnya begini, waktu itu ada orang yang menggambar Mona Lisa, jadi reproduksi gambar Mona Lisa ya, tapi dengan menggunakan kumis. Karyanya itu dijual di Paris itu dengan harga 10 M. Terusnya apa itu boleh gitu? Karena itu kan dia dituding melakukan plagiarisme dan karya Da Vinci, tetapi dia sah-sah aja gitu ya kan? Dan itu justru di, dijual dengan harga yang fantastik. Nah, makanya tetapi dengan etika adalah menciptakan sesuatu dari yang sudah ada dengan menyebutkan penciptanya sebelumnya dan dikembangkan. Itu ya yang dimaksudkan. Nah, kita bicara tentang AI, teknologi AI. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia. Jadi AI itu adalah teknologi atau mesin meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia seperti belajar, memahami bahasa, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengenali pola. Tujuannya adalah menciptakan sistem komputer yang bisa berpikir dan bertindak layaknya manusia, bahkan lebih cepat, efisien, dan membantu mempermudah pekerjaan dan inovasi. Bagaimana AI bekerja? AI bekerja itu dengan memanfaatkan data. Dia membutuhkan data-data jumlah besar dari eh, pencipta atau sumber pengetahuan, kemudian dia belajar, terusnya mengenai polanya, dikumpulkan di situ, sehingga AI itu dapat menampilkan dari hal yang besar itu secara umum, terusnya ditampilkan ya. Belajar dari pengalaman. Kalau misalnya dia sudah membuat satu, AI itu akan belajar dari situ. Ya, dia akan tampilkan itu juga, terusnya ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Melalui data tersebut, sistem AI belajar untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti menganalisa data, membuat rekomendasi, dan menghasilkan konten baru. Nah, di sini dia ini. Jadi setelah belajar satu nih dari orang lain yang sudah membuat itu skripnya ya, saya dia belajar lagi kemudian dia tambahkan lagi sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya AI sekarang ini karena banyak pemakainya, banyak idenya dari orang-orang lain sehingga ide yang tadinya kecil jadi idenya jadi besar dia. Jadi bertingkat-tingkat jadi banyak. Nah, di situ adalah AI itu belajar dari pengalaman itu. Jadi sesuatu yang tadinya pemikiran orangnya satu, akhirnya jadi dua, jadi kemudian jadi empat, jadi delapan dan semuanya. Sehingga kalian yang mendapatkan hal itu, wah kok bagus sekali ya, ini adalah pemikiran yang saya inginkan gitu ya. Nah itu disebut dengan ya itu bekerja. Tetapi bekerjanya adalah dari ide kalian juga, dari ide kalian, dari ide sebelumnya, sehingga terbentuk pola seperti itu ya. Penggunaan AI. Mesin pencari dan asisten virtual. AI membantu memberikan rekomendasi informasi dan menjawab pertanyaan.
aplikasi transportasi online misalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi transportasi online, AI itu digunakan untuk mengatur rute, melacak posisi pengemudi, dan memberikan perkiraan waktu tiba. Nah, sebenarnya eh, yang kalian pakai misalnya aplikasi transportasi online itu adalah sebenarnya adalah yang sering dilakukan oleh usernya gitu. Jadi kalau kadang-kadang kita cepat nih mencari alamat atau kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu tepat karena itu adalah hasil dari pengguna sebelumnya yang sudah terdata di AI di aplikasi tersebut. Sehingga semakin banyak orang penggunanya, semakin kita mendapatkan data yang lebih banyak, gitu ya. Platform belanja online. Nah, platform belanja online juga sama. AI-nya juga bekerja terhadap menganalisa data yang besar, sehingga produk-produk yang kita inginkan itu semungkin sama atau kurang lebih sama persis terhadap banyak orang yang menginginkan seperti itu ya. Kemudian adalah AI generatif. Teknologi AI terbaru membuat konten orisinal seperti teks, gambar, dan video. Nah, AI generatif ini juga tidak memerlukan gambar, tapi juga bisa menggunakan teks, ya, bahasa yang kita ketik, terus kemudian adalah menciptakan karya visual atau menggunakan gambar yang sudah ada, kemudian AI itu menganalisa untuk merubah gambar yang kita inginkan di situ ya. Jadi penggunaan AI itu adalah ada di sini saya cantumkan adalah mesin pencari ya seperti Google ya memberikan informasi jawaban seperti ChatGPT, terusnya aplikasi transportasi online, platform belanja online, AI generatif yang kita banyak gunakan. Kemudian manfaat AI meningkatkan produktivitas. AI dapat mengoptimasi tugas-tugas rutin sehingga manusia bisa fokus pada kerjaan yang lebih strategis. Kadang-kadang kita punya pekerjaan banyak, ya. Atau misalnya saya sebagai desain grafis ini perlu item-item yang saya ingin gunakan untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Misalnya begini, dalam membuat suatu poster pasti ada hal-hal kecil atau ada item-item kecil untuk membuat rangkaian dari pembuatan poster atau gambar tersebut. Nah, bisa nggak sih saya skip untuk pembuatan-pembuatan yang kecil itu untuk lebih cepat? Misalnya begini, ada banyak foto, misalnya saya punya 10 foto. Terus foto ini banyak-banyak nih masalahnya. Misalnya masalah pertama adalah masalah eh, harus dirubah bajunya, atau harus dirubah backgroundnya, atau harus di cropping rambutnya. Wah, ini tugas-tugas sepele ini yang kadang-kadang menghabiskan waktu. Misalnya eh, saya mengerjakan pekerjaan itu sebenarnya membuat poster itu cepat, misalnya 1 jam, tetapi untuk mengumpulkan item-itemnya itu lama, bisa 3 hari. Nah, itu bisa di skip sehingga pekerjaan untuk membuat poster itu 1 jam itu dapat terselesaikan dengan baik dan yang 3 hari untuk mengumpulkan item-item itu dapat kita skip. Nah, itu adalah eh, meningkatkan produktivitas ya. Terusnya mempermudah pemecahan masalah. AI dapat menganalisa data besar dan menghasilkan wawasan yang membantu bisnis membuat keputusan yang lebih cerdas. Meningkatkan pengalaman pelanggan. AI memungkinkan interaksi yang lebih personal dan responsif melalui sistem otomatis. AI juga meningkatkan pengalaman pelanggan ya. Kemudian bisa AI generatif apa sih maksudnya? Jenis kecerdasan buatan dapat membuat konten baru seperti teks, gambar, musik, audio, video berdasarkan pola dan struktur yang dipelajari dari data pelatihan yang sangat besar. AI generatif dapat menghasilkan respon yang orisinal, mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan membantu dalam berbagai tugas seperti layanan pelanggan, riset, dan pengembangan kode. AI generatif dapat menghasilkan respon yang orisinal, mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan membantu dalam berbagai tugas seperti layanan pelanggan, riset, dan pengembangan kode. AI generatif bekerja dengan pelatihan model. AI generatif belajar dengan mengamati dan mencocokkan pola dalam kumpulan data yang sangat besar yang terdiri dari konten buatan manusia.
Terus kemudian pemahaman input. Jadi model tersebut kemudian dapat memahami input dari pengguna seperti permintaan teks. Generasi konten. AI dapat menghasilkan konten baru yang unik tetapi tetap memiliki pola dan struktur yang serupa dengan data pelatihan. AI generatif ini bekerja berdasarkan pengamatan, ya, dan mencocokkan pola yang dikumpulkan oleh data yang sangat besar tersebut. Kemudian kita input, dia input yang kita input itu kemudian dia pahami dari teks dari dari pengguna, kemudian dia menciptakan output yang sesuai dengan kebanyakan orang minta. Khususnya kontennya menghasilkan konten baru yang unik, tapi tetap dengan pola dan struktur yang serupa dengan data pelatihan. Kadang-kadang halnya sama, tetapi sentuhannya berbeda. Nah, itu dari membuat konten baru yang unik ya, dapat bekerja seperti itu. Kemudian adalah pertimbangan etisnya, resiko misinformasi. Nah, IA itu nggak selamanya tuh pasti sesuai dengan keinginan kita. Atau pas kita salah memasukkan script, khususnya dia menerjemahkan hal yang berbeda. Itu pasti pernah kita rasakan, pernah saya rasakan juga. Ada potensi penyebaran informasi yang salah melalui konten yang dihasilkan oleh AI. Jadi ada resiko misinformasi. Kemudian adalah masalah privasi dan etika. Penggunaan dengan AI generatif memerlukan perhatian terhadap etika, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi ada hal-hal seperti ini ya, misalnya ada sentuhan khusus terhadap membuat suatu animasi, misalnya ya. Jadi ada animasi khusus yang mempunyai ciri khas. Kemudian kita ingin memaksakan animasi tersebut masuk dalam karya kita. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja. Kita terinspirasi seperti itu. Karena ceritanya berbeda, kemudian hasilnya juga tokoh-tokohnya berbeda pastinya kan. Tetapi kalau ada sentuhan khususnya, itu pasti ada orang langsung eh, menyudutkan, oh ini kita sepertinya ini mirip seperti karya ini ya, atau ini seperti karya ini ya, karena kita itu melanggar etikanya seperti itu. Karena kalau misalnya terlalu detail terhadap karya orang lain, akhirnya itu ada privasi atau etika yang kita langgar. Makanya untuk menginspirasi itu tidak tidak semuanya, tetapi lebih baik adalah sebagian dari apa yang kita mau kemudian kita kembangkan gitu. Karena tujuan AI itu bukan pertama ya, tujuan AI itu bukan plagiat, tetapi adalah mengembangkan atau memberikan masukan inspirasi dari hal-hal lain, kemudian kita kembangkan dengan ide kita yang harusnya lebih berkembang. Sama seperti begini, tujuan kalkulator itu sebenarnya bukan shortcut dasar-dasar kita eh, terhadap pelajaran misalnya matematika ya, tetapi itu harus lebih tinggi lagi untuk mempermudah hal-hal dasar itu supaya shortcut kita itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi harusnya. Tetapi eh, ada ada oknum ya, jadi saya sebut oknum aja. Kalau misalnya itu melakukan AI itu dengan tujuan yang praktis atau dengan kemalasan, atau memakai kalkulator itu dengan tujuan yang praktis dengan kemalasan, itu berbeda. Tetapi ada orang yang sangat membutuhkan ini untuk efisiensi untuk melakukan hal yang besar. Nah, itu yang harus tujuan utamanya harus itu. Terusnya generasi konten. AI dapat menghasilkan konten baru yang unik tetapi tetap memiliki pola dan struktur yang serupa dengan data pelatihan. Nah, untuk membuat AI visual ada contoh-contohnya ya, tapi pasti banyak banget nih sekarang nih. Ada AI yang berbayar, ada AI yang mungkin kalian pernah gunakan. Tapi kalau misalnya yang visual, visual itu berarti gambar ya. Ada Adobe Firefly, ini menampilkan itu teks ke gambar, fitur AI generatif lainnya, eh, produk Adobe seperti Photoshop. Bahkan Photoshop sekarang ini bisa, yang kemarin saya lihat, itu ada penggabungan-penggabungan. Misalnya begini, ada foto orang, kemudian ada foto makanan, kemudian ada foto ruangan. Kemudian itu bisa digabungkan untuk menjadi dikasih script atau perintah, kemudian menghasilkan sesuatu yang satu gambar. Dengan misalnya sebenarnya begini,
seorang ibu ini sedang makan Indomie di ruang tamu. Sehingga gambar-gambar yang tiga itu dijadikan satu untuk satu cerita dalam satu gambar. Nah, di situ Adobe Photoshop itu sudah melakukan teknologi seperti itu pluginnya ya. Jadi kalian beli pluginnya, masukkan, kemudian menciptakan AI untuk shortcut seperti itu. Jadi kalian misalnya punya gambar foto ruang tamu kalian, kemudian kalian punya foto ibu kalian, kemudian kalian punya foto makanan. Kemudian kalian bilang, ibu saya sedang makan makanan ini di ruang tamu. Kemudian tolong gabungkan ketiga gambar ini menjadi satu gambar. Nah, itu sudah ada ternyata di sini di Adobe Photoshop untuk menggabungkan tiga gambar menjadi satu. Ya. Kemudian Dall-E dikenal karena kemampuannya menghasilkan gambar yang sangat detail dan relevan dari deskripsi teks. Lagi-lagi banyak AI yang cuma dengan melakukan deskripsi teks. Midjourney, salah satu alat AI populer untuk menghasilkan gambar artistik dari teks. 3D Diffusion, model AI sumber terbuka yang dapat digunakan berbagai tugas pembuatan gambar. Canva udah pasti banyak yang pada menggunakannya. Mudahkan pengguna untuk menggunakan teks menjadi visual menggunakan fitur media. Kemudian ada AI edit foto, Leonardo, memungkinkan pengguna melakukan inpainting, menghapus, mengganti objek, mengganti background. Pasti penggunaan foto pasti bisa putar itu kan. Mengganti background, mengubah gaya gambar dengan perintah teks. Runway, menghapus objek yang tidak diinginkan. Berarti ada objek yang diinginkan, misalnya ada saya butuh gambar, misalnya tiga orang, saya butuh satu orang ini, yang dua orang ini tolong disingkirkan. Nah, itu bisa di image to image. Kemudian Adobe Photoshop Firefly pasti juga ya tadi selain gambar, dia juga edit foto. Midjourney, pembuatan gambar berbasis teks, tapi juga mendukung image to image editing. Pengguna bisa menggugah foto asli lalu menambahkan prompt untuk mengubah gaya visual. Editing foto secara penuh lewat teknik inpainting dan image to image dengan inpainting menggunakan bisa memilih area tertentu dalam foto lalu menggantinya dengan konten baru sesuai dengan teksnya ya, perintah teksnya. Kemudian adalah AI animasi. Nah, pasti ada yang sering menggunakan, ada Motion, ada Blender, ada Calibre, ada Sora AI, ada Animator. Nah, ini AI yang mengubah video menjadi animasi karakter. Ada AI yang meningkatkan kualitas animasi 3D, membuat 3D ya. Ada AI animasi yang dirancang untuk mempermudah kreator dalam menghasilkan video kreatif dengan efek visual yang memukau. Sora adalah generator animasi berbasis AI dari OpenAI yang memungkinkan pengguna membuat video berkualitas tinggi hanya dari teks dan deskripsi. Animator AI animation generator yang dirancang untuk membuat video animasi dengan mudah bahkan bagi pemula. Ya. Kemudian adalah AI selanjutnya habis ya. Jadi saya lanjut lagi yang tadi sebelumnya kita rangkum aja ya. Dari semua yang tadi saya pembahasan itu berarti ada AI visual, kemudian AI foto, AI animasi yang buat desain grafis ya. Nah, potensi atau tantangan. Tidak ada teknologi tanpa tantangan. Merupakan salah satu bidang, TKP adalah satu bidang ya, berkembang seiring dengan perubahan teknologi di era digital. Peran kecerdasan pembuatan buatan AI menjadi semakin signifikan dalam membantu desainer menciptakan karya yang lebih efisien, efektif, dan relevan. Seberapa besar dampak AI terhadap desain komunikasi visual? Kita akan pelajari bagaimana AI berkontribusi dalam desain komunikasi visual teknologi, apa saja yang mendukung, serta cara mengintegrasikan AI di dalam proses kreatif. Jika Anda adalah seorang desainer, profesional, pemasaran, atau startup yang ingin unggul dalam kompetisi, pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi yang mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi, yang tadi kita bahas itu adalah sebenarnya kita harus optimalisasi untuk mendorong inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian, nah peran AI yang tadi saya itu cantumnya adalah meningkatkan produktivitas pasti, menginspirasi kreativitas,
Personalisasi konten, efisiensi dalam pengeditan. Jadi kalau misalnya produktivitas kita pengulangan secara otomatis ya, melakukan repetitif atau pengulangan secara otomatis. Inspirasi memberikan penampilan rekomendasi desain berbasis data. Personalisasi konten memberikan penampilan analisa target market secara umum. Jadi kalau misalnya tadi AI itu bisa menciptakan produktivitas, terusnya sebagai inspirasi, terusnya memberikan analisa target market secara umum tanpa harus kita susah-susah payah mencari, menganalisa, mencari data, dia langsung personalisasi konten ini untuk si A, konten ini untuk si B, dengan hanya script, dengan hanya secara atau mengambil data-data itu secara umum, terusnya terciptalah ini target marketnya. Gitu. Efisiensi dalam pengeditan. Platform yang diciptakan untuk mudah menyalurkan ide dalam bentuk visual, seperti pengenalan gambar dan otomatis pengeditan grafis. Jadi gambar yang kita mau ubah atau mau kita ciptakan itu langsung tercipta otomatis tanpa pengeditan grafis dia. Jadi efisiensi dalam mengedit itu lebih cepat. Ya, dan itu peran AI ya. Kemudian lagi manfaat AI mengurangi beban kerja manual, udah pasti ya. Jadi kegiatan seperti cropping gambar yang tadi kita lakukan, pengaturan layout atau pemilihan warna, itu sudah bisa dilakukan oleh AI. Saya meningkatkan kualitas desain, algoritma dapat menganalisis tren desain, sehingga desain yang kita mau misalnya, saya ingin desain ini bentuknya seperti candy, ya. Berarti eh, AI itu menganalisa candy itu seperti apa ya, atau bentuknya seperti kristal, yaitu langsung menganalisa, oh kristal itu seperti apa ya, atau membuat teks ini yang tadinya teksnya biasa, misalnya dibuat secara menjadi 3D. Nah, di situ AI itu langsung merubah gambar tulisan-tulisan yang tadinya biasa itu menjadi seperti apa yang kita mau, yang menghasilkan sesuatu karya yang trennya sedang tinggi. Atau kadang-kadang kita kehabisan ide. Saya mau dengan gaya yang segar, gaya yang terbaru, atau gaya yang eh, trendy saat ini, gitu ya kan? Kita ketik seperti itu. Mungkin kebanyakan orang yang dimaksud dengan trendy adalah hal seperti ini akhirnya ditampilkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya gaya-gaya yang lain, terinspirasi dari hal-hal lain yang sering kita lihat di Instagram atau di YouTube atau di majalah atau di tempat lain, kemudian kita terjemahkan dalam pikiran, terus eh, dimasukkan di input di AI, kemudian AI itu adalah menerjemahkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Personalisasi desain. Nah, biasanya AI itu menekankan sesuatu yang kita ciptakan itu untuk yang relevan terhadap target market, sehingga definisi yang panjang tadinya terlalu panjang, kita tuh dapat dicerna secara tepat oleh AI itu sendiri, ya. Kemudian menghemat waktu dan biaya, udah pasti. Jadi saya punya sesuatu nih gambar yang tadinya itu bekerjanya banyak orang, atau tadi kerjanya eh, mesti foto, mesti eh, ada kok kas ada kostum yang mesti dipakai, ada wardrobe ya misalnya, terusnya ada transport, ada segala macam. Itu beban biaya dan waktu itu dapat dipersingkat di situ ya. Eksperimen dan pencarian ide. Jadi begini, waktu saya pernah membuat, sekarang ini eh, di kantor sedang dicoba untuk membuat sesuatu itu eh, tanpa anggaran, kalau kasarnya ya. Nah, misalnya begini, bagaimana membuat sesuatu itu yang tadinya butuh anggaran, terusnya bisa diciptakan itu dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Sehingga tadinya saya ingin orang ini memakai kostum atau pakaian seperti ini, tetapi fotonya cuma close up. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian pertama adalah bikin image, misalnya saya bikin yang biasanya bikin kalender itu butuh model, butuh wardrobe, butuh fotografi, butuh ruangan. Tetapi semua itu bisa diciptakan
secara singkat apa yang kita mau itu dengan memanfaatkan AI. Nah, itu berarti menghemat waktu dan biaya. Eksperimen dan pencarian ide dalam fase brainstorming, AI dapat menjadi mitra kreatif. Jadi kadang-kadang kita punya punya brainstorming nih, banyak kan sketch buat yang dari sebelumnya saya pernah bicara tentang brainstorming. Eh, Banyak item-item brainstorming, misalnya ratusan, ya. Kemudian ini kita script dan kita input ke AI sehingga menjadi sesuatu yang secara umum yang sebagai target market yang sasarannya tepat, sehingga eksperimen pencarian ide itu dapat kita brainstorming bersama dengan AI yang tadinya banyak orang, banyak pikiran. Misalnya kita brainstorming, kita lempar lagi kan ke ke forum atau ke teman-teman atau ke grup yang kita bekerja sama di situ. Nah, kalau misalnya IA ini adalah tim kita untuk brainstorming atau pencarian ide, yaitu dengan manfaat AI dalam eksperimen dan pencarian ide. Ya. Tantangan AI sudah pasti adalah, pertama adalah mungkin aja kehilangan sentuhan manusia karena kita terlalu tergantung pada AI dalam proses kreatif. Etika dalam kreativitas. Jadi lisensi karya yang dihasilkan AI kadang-kadang mirip atau sama persis dengan karya orang lain tanpa ada sedikit perubahan. Dan kemudian adalah yang lebih parahnya adalah kita ketergantungan berlebihan. AI dapat mengurangi keterampilan manusia dan proses berpikir mencari ide visual. Yang tadi saya maksud itu adalah itu tantangan yang harus kita hindari untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus lagi. Ya, jadi udah selesai itu. Kayaknya lebih enak kalau misalnya buat tanya. Wah, Oke, berarti udah paparannya. Untuk paparannya apa masih ada lagi? sudah kayak sudah kayaknya. Oke, oke, thank you Kak Agus. Nah ini teman-teman, eh, terima kasih banyak loh Kak Agus. Kita sudah ini ya, sudah dijelaskan gitu tadi sama Kak Agus tentang AI dan desain grafis. Nah, sekarang kita mau masuk nih teman-teman ke sesi tanya jawab untuk 5 pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Terus saya mau ingetin lagi teman-teman, jangan lupa seluruh peserta wajib untuk mengisi absensi dan form feedback dengan nama yang sebenarnya ya, karena nanti sertifikat tidak dapat dikirimkan kalau misalkan kalau misalkan absensi dan form feedbacknya tidak diisi. Oke, seperti yang sudah disampaikan di tata tertib, bahwa pertanyaan boleh diajukan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Eh, Kami mendahulukan yang raise hand ya teman-teman ya. Nanti boleh jika ada pertanyaan teman-teman tidak memungkinkan untuk membuka kamera dan raise hand, silakan mengajukan di kolom chat. Nanti mungkin akan saya bacakan satu atau dua. Oke, teman-teman, pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi tolong digunakan nama yang sebenarnya ya. Oke, boleh di lower hand dulu teman-teman, belum? Semangat banget nih. Lower hand dulu ya. Oke. Mm-mm. Bentar ya teman-teman ya, di lower hand dulu. Oke, 1, 2, 3, silakan. Ini, oke, dengan Ripka Adelia. Silakan ke Ripka Adelia. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ripka, berasal dari Medan. Terima kasih Pak atas pemaparan materi yang hari ini yang luar biasa. Izin bertanya Pak, di era revolusi AI saat ini kan dunia ini sedang menyaksikan perubahan besar dalam industri kreatif global. Nah, AI juga bukan hanya mempercepat proses desain, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang etika, hak cipta, keberlanjutan lapangan kerja, hingga bagaimana manusia itu menjaga orisinalitas dan identitas mereka dan identitas budaya dalam karya kreatif. Dan perdebatan ini kini menjadi isu internasional yang sangat relevan, bukan hanya bagi desainer grafis, tetapi juga bagi ekosistem industri kreatif secara keseluruhan, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, di tengah derasnya perkembangan AI ini yang mampu menghasilkan karya visual lintas budaya dalam hitungan detik, bagaimana desainer grafis dapat menemukan keseimbangan antara memanfaatkan AI itu sebagai kolaborator kreatif dan tetap menjaga
human authenticity etika, serta identitas budaya yang tidak tergantikan mesin. Dan apakah Pak, Bapak melihat masa depan industri desain grafis global ini akan bergerak menuju dominasi AI-driven creativity atau justru terbentuk ekosistem hybrid baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghargai nilai kemanusiaan, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih loh semangatnya loh Kak Riko bertanya dengan Kak Agus. Oke, mungkin Kak Agus boleh silakan dijawab pertanyaan pertama tadi. Oke, Kak Agus masih di mute ya Kak Agus ya. Jadi Oke. sebenarnya begini, hmm, kalau yang saya lihat sekarang ini, tadi saya sebenarnya juga sebenarnya saya sebagai dosen itu waktu itu waktu terciptanya AI pertama itu kayaknya, waduh ini eh, karyanya itu tidak bisa dibedakan antara bentuk AI sama karya orisinil. Saya inginnya menciptakan orang yang menciptakan sesuatu yang benar-benar tidak tidak ada, kemudian menciptakan sesuatu yang akhirnya ada, seperti Nirmana kan, sesuatu yang ada ya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Nah, itu tadinya saya sangat menentang AI itu sebenarnya awalnya waktu muncul. Tetapi sekarang ini teknologi itu sebenarnya tidak bisa dibendung. Ya, hal-hal itu sudah tidak bisa dibendung. Jadi yang akhirnya kita harus mengkolaborasi antara sesuatu yang ada itu menjadi lebih lagi gitu. Nah, jadi misalnya yang tadi saya bilang, AI itu terbentuk dari pikiran atau ide manusia. Nggak mungkin AI itu terbentuk dari pikiran ide mesin. Itu mustahil. Tetapi ide manusia itu ide manusia yang sebelumnya sudah tercipta. Jadi misalnya ide besar ini tercipta, sesuatu ide besar tercipta, terusnya ditampilkan oleh AI. Nah, yang kita maksud seperti inilah ide kita setelah tercipta inilah yang menjadi inspirasi dari ide kita selanjutnya. Kalau kita punya ide yang lebih besar lagi dari ide sebelumnya, eh, itu adalah menjadi seorang manusia sebenarnya kalau menurut saya. Jadi manusia itu selalu berpikir untuk lebih lebih lebih. Jadi misalnya dulu belum ada komputer, kemudian tercipta komputer, kemudian belum ada internet, kemudian tercipta internet, kemudian belum ada AI sehingga terciptalah AI. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang lebih berkelanjutan terhadap teknologi, harusnya AI ini adalah sebagai batu loncatan untuk menuju AI yang lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya menggantikan manusia, kayaknya menurut saya itu teknologi itu terus berkembang, manusia itu mungkin tidak dapat tergantikan, tapi menciptakan sesuatu yang lebih baru lagi, yang berkelanjutan lagi. Kalau misalnya setuju dengan itu, eh, kalau saya setuju dengan itu untuk saat ini gitu loh. Tapi kalau misalnya menggantikan itu kayaknya masih belum, kalau menurut saya masih masih tidak tergantikan kalau misalnya ide manusia. Oke, thank you Kak Agus, thank you Kak Rika. Mungkin teman-teman untuk yang bertanya selanjutnya mohon untuk dipersingkat saja ya teman-teman dan cukup mungkin biar ada teman-teman yang lain juga mendapatkan kesempatan satu pertanyaan aja dulu, oke ya. Dulu teman-teman lower hand dulu. Belum disuruh raise hand kok ini. Oke, satu dua tiga silakan. Oke, dengan Kak Alfian Gilang Pramana. Mohon dipersingkat ya Kak Alfian ya untuk pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alfian Gilang. Di sini saya izin bertanya, ketika AI ini akan berkembang di masa depan, itu kan tentunya ada pergeseran ya mungkin untuk pekerjaan desainer grafis. Nah, menurut Pak Agus ini, kira-kira kemampuan atau spesialisasi apa yang sangat krusial bagi seorang desainer di masa depan? Apakah itu perlu ataukah tidak gitu? Terima kasih. Spesialisasi ya, Pak. Jadi spesialisasi apa ya? Oke, terima kasih Kak Alfian. Silakan Kak Agus dijawab langsung.
Eh, ya, terima kasih atas ini. Saya akan jawab ya. Begini, kalau misalnya kita belajar tentang alat, itu yang saya bilang tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kalau kita bicara tentang ide, tentang kreativitas, itu pasti tidak terhingga. Jadi yang dimiliki oleh seorang desain grafis sebenarnya adalah bukan kemampuan kita mengoperasionalkan platform-platform yang udah ada, tetapi bagaimana kita mempunyai ide atau eh, kreativitas di dalam pikiran atau otak kita untuk menciptakan sesuatu yang lebih. Karena begini, saya pernah menekankan kepada mahasiswa saya, jangan menjadi operator, tetapi menjadi eh, pencipta dari ide itu. Ya, kalau misalnya kalian punya sesuatu kreativitas atau ide, itu yang lebih berharga dibanding menjadi operator. Kalau menjadi operator mah eh, itu pasti bisa dilakukan oleh siapa saja dengan teknologi yang terbarukan. Tetapi untuk menjadi seorang konseptor itu yang pasti lebih eh, istilahnya lebih punya peran yang lebih penting dibanding hanya sekedar menjadi operator. Itu jadi kalau misalnya jadi grafis, modal utama adalah kalian mempunyai ide kreatif menjadi konseptor dibanding hanya sekedar jadi operator gitu. Ya, dan ya. Oke, Oke, terima terima kasih Kak kasih. Agus. Terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Agus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya sebentar untuk lower hand dulu. Sebentar ya. 321 silakan. Eh, dengan Muhammad Farid silakan. Baik, terima kasih ya Kak. Izin masuk, izin perkenalkan diri. Saya Farid dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya kepada Bapak Agus ya. Pertanyaan saya, jadi gini Pak, kan di Indonesia ini ya tahun ini tuh banyak gitu. Semua tuh anak-anak muda apalagi ini tuh bisa menggunakan teknologi seperti AI. Nah, bagaimana sih eh, dari berdasarkan pengalaman Bapak ini menyeimbangkan gitu antara teknologi AI ini dengan originalitas dari karya atau ide kita sendiri gitu, Pak. Ya, mungkin segitu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kak Farid, terima kasih. Mas Agus silakan. Kak Agus silakan dijawab. Eh, ya, kamu mau jadi orang, pertama ada dua pilihan, menjadi orang biasa kebanyakan atau menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, itu ada dua hal yang berbeda ya kan. Kalau menjadi orang kebanyakan adalah semua orang dulu eh, itu bisa menggunakan AI, tetapi tidak semua orang bisa menciptakan sesuatu kreativitas yang baru. Misalnya gini, kalian punya punya ingin membuat suatu karakter, ya kan? Karakter eh, membuat suatu karakter, satu karakter yang menurut kalian ini adalah karakter yang kalian ciptakan sendiri untuk membuat suatu animasi. Nah, itu karakter, misalnya karakter apa ya? Misalnya Jumbo, film Jumbo ada karakter kan? Ya. Nah, karakter itu adalah satu yang kita ciptakan, ya, yang berbeda dengan orang ciptakan. Nah, sehingga apa yang kita ciptakan itu adalah sebagai leader. Jadi kalau misalnya kalian ada dua. Jadi kalian mau mengikuti seperti orang-orang lain yang menciptakannya biasa-biasa aja atau menjadi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya pilihan, kalau misalnya kalian mempunyai sesuatu yang luar biasa, kalian akan dipertimbangkan secara luar biasa juga dan daripada yang membuat seperti biasa-biasa kebanyakan. Itu sih maksudnya. Jadi kalau misalnya membuat sesuatu itu ya harusnya dikembangkan dari yang pemikiran orisinal kalian sehingga menciptakan sesuatu yang luar biasa lagi. Boleh nggak dimasukkan inspirasi-inspirasi lain untuk menciptakan karakter yang saya buat ini dengan inspirasi dari semua data-data yang ada di AI itu untuk menciptakan karakter yang lebih bagus lagi. Boleh, silakan itu karena itu dimasukkan inspirasi lagi dan dimasukkan eh, inspirasi essence dari kita gitu ya untuk menciptakan sesuatu yang lebih lebih bagus lagi itu. Jadi sebenarnya nggak usah takut menggunakan AI karena AI itu dapat kita poles
sesuai apa yang kita mau sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Begitu. Oke, baik. Apakah saya masih boleh bertanya lagi, Kak? Cukup satu dulu ya Faridya karena banyak Oke, yang masih siap. mau bertanya. Oke, Terima baik. kasih Iya, baik. Terima pertanyaannya. kasih, Bapak. Bapak Agus, terima kasih jawabannya. Oke, Kak Agus, ini mungkin kita bacain yang dari kolom chat ya, ternyata udah banyak juga. Nah, ini ada yang bertanya atas nama IC ya. IC, sebagai fresh graduate, apakah lebih baik kami fokus mengasah portofolio dengan karya manual untuk menunjukkan orisinalitas, atau mulai memasukkan karya yang dibantu AI agar terlihat adaptif? Gimana nih Kak Agus nih? Lebih banyak masukan karya manual atau karya Karya eh, memasukkan karya yang dibantu AI agar terlihat adaptif. Jadi sebagai fresh graduate mending yang orisinal atau boleh yang dibantu AI supaya terlihat tuh lebih adaptif. kalau saya pribadi adalah boleh mengkombinasi dari karya manualnya dan karya dan dimasukkan dari unsur teknologinya. Itu sah-sah aja sih kalau menurut saya. Tetapi itu balik lagi ke eh, ini buat portfolio ya mestinya. Ya, betul untuk portofolio Untuk fresh portfolio graduate itu baru lulus. menurut saya untuk era sekarang ini diperbolehkan. Iya, kalau saya itu memperbolehkan untuk memasukkan karena ini grafis tanpa teknologi itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya ada, tetapi begini, karya AI sama karya sendiri yang benar-benar AI itu pasti berbeda, ya. Tetapi dari ide-ide tersebut tercantum seperti itu akan kalau misalnya sebagai seorang desainer atau dia terbiasa menggunakan teknologi, pasti akan bisa membedakan apakah dia membuat sesuatu dengan benar-benar full AI atau tidak menggunakan full AI. Karena mengkombinasi antara AI dan manual itu akan menciptakan sesuatu yang lebih bagus. Saya ada contoh sih sebenarnya nanti saya mungkin akan tampilkan. Jadi kalau misalnya eh, mau manual saja juga nggak apa-apa, mau gabungan juga nggak apa-apa. Tetapi begini, alangkah bagusnya kalau sudah ada teknologi, kita menciptakan sesuatu itu yang step lebih tinggi lagi dibanding yang kita punya buat. Jadi begini, dulu misalnya kita buat telepon rumah misalnya, telepon rumah kan ada alatnya yang besar ya, bisa pakai kabel. Kemudian adalah eh, ini nggak mungkin dong kita sebagai pencipta selanjutnya adalah mengetahui cara membuat telepon rumah. Tapi bagaimana cara kita membuat telepon handphone, mobile phone gitu kan. Kemudian bagaimana kita menciptakan itu. Nah, kalau sudah ada mobile phone dari dulu, kenapa kita harus menciptakan mobile phone? Kenapa kita nggak menciptakan alat komunikasi lain gitu ya. Jadi kalau misalnya step-step itulah harus kita lompati untuk menciptakan sesuatu yang lebih tinggi. Kalau menurut saya adalah AI itu adalah sebagai batu loncatan untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, terima kasih Kak Agus. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi kali ya. Untuk yang raise hand silakan 3, 2, 1. Dengan ini ada Kak Isabel. Isabel N. Silakan Kak Isabel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu sempat beredar bahwa hasil dari prompt yang dimasukkan ke dalam suatu web AI terdapat suatu kemiripan dengan suatu karya artis dan kemudian diketahui bahwa karya-karya yang telah diunggah atau diupload ke medsos dapat diambil dan diolah kembali ke web AI. Bagaimana tanggapan Pak Agus tentang hal ini? Terima kasih. Isabel boleh diulang pelan-pelan pertanyaannya tadi suaranya agak hilang dan ngomongnya terlalu cepat. Mbak Oh pelan-pelan iya, ya. baik. Silakan. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar bahwa hasil dari prompt yang dimasukkan ke dalam suatu web AI terdapat suatu kemiripan dengan suatu karya artis dan kemudian diketahui bahwa karya-karya yang telah diunggah dan diupload ke medsos dapat diambil dan diolah kembali di web AI. Bagaimana tanggapan Pak Agus tentang hal ini? Terima kasih. Oh, iya. Ya, silakan Kak Agus. Iya.
Eh, jadi ada suatu karya, terusnya ada kemiripan dengan karya yang lain gitu ya. Karena AI dan dia membuatnya dengan menggunakan AI gitu. Nah, tadi yang saya balik itu adalah suatu etika ya. Jadi seseorang itu bisa menjiplak atau karya orang lain. Tanpa AI sekarang ini, orang juga pernah menjiplak karya orang lain dan mengakui karyanya sendiri. Tadi yang saya maksud eh, sebenarnya adalah batasan-batasan kita sebagai pencipta atau pelaku seni atau misalnya desain grafis atau misalnya seniman yang lain itu sebenarnya harus ada namanya etika ya. Kalau kita merasa itu plagiat atau melakukan peniruan, itu berarti eh, kita melanggar etika atau moral yang kita punya. Itu. Jadi kalau menurut saya, dan kita harus mengakui kesalahan itu. Kalau misalnya, oh iya saya memang meniru atau saya memang menjiplak hal itu, ya. Jangan sampai ketahuan besar yang akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi adalah eh, kalau misalnya kita menggunakan AI, harus ada keterbukaan. Oh, ini adalah animasi yang sepenuhnya menggunakan AI. Misalnya begini, eh, di radio pun ada namanya presenter AI dan dia harus melakukan biasanya AI ya sehingga orang-orang yang mendengar itu tahu oh ini adalah AI. Oh karya kita adalah dibentuk dari eh, AI itu sendiri gitu. Jadi ada namanya etika atau mencantumkan sumber-sumbernya gitu ya. Tapi kalau kita menggabungkan kombinasi antara AI dan manual itu juga harus ada sumbernya. Oh, ternyata sumbernya ini adalah terinspirasi dari ini. Sama seperti dulu, saya terinspirasi dari pelukis Avandi misalnya. Oh, saya terinspirasi dari lukisan abstraknya Avandi, atau saya terinspirasi dari Basuki Abdullah, atau saya terinspirasi dari iklannya si A atau si B untuk menyediakan produk ini. Itu namanya berbicara lagi, balik lagi ke dalam etika penciptaan suatu karya itu. Ya, itu Oke, saja. thank you Kak Agus, thank you Kak Isabel. Pertanyaannya ini boleh dari kolom chat lagi ya, Kak Agus soalnya lumayan banyak nih. Ada yang menarik nih, pertanyaannya dari Kak Malik Abduh. Kak Agus izin bertanya, jika 5 sampai 10 tahun ke depan AI makin maju, apakah peran graphic designer akan bergeser ke arah creative director yang mengarahkan AI atau tetap sebagai eksekutor visual? Bagaimana sebaiknya kita mempersiapkan diri? Gimana tuh Kak Agus? Bagus bagus pertanyaannya. Eh, nah itu juga saya nggak bisa kebayang karena kalau misalnya dari keinginan atau segala macam, kita semestinya tidak akan mau tergantikan dengan mesin, ya. Sama seperti begini juga, Eh, banyak bermunculan banyak ahli atau eh, pelaku-pelaku bidang yang lain yang mungkin kekhawatirannya bisa sama seperti yang dikhawatirkan oleh desainer grafis, misalnya dokter gitu. Sekarang dokter itu lebih mudah untuk AI itu melakukan analisa dibanding seorang dokter yang pikirannya mungkin atau ingatannya mungkin punya keterbatasan ya atau kecanggihan dalam keterampilan tangannya punya keterbatasan. Mungkin nggak tergantikan oleh mesin, mungkin saja gitu. Mungkin nanti ke depannya orang yang operasi itu dapat digantikan oleh AI. Terusnya untuk meresepkan suatu obat-obat itu bisa ditergantikan oleh AI. Tetapi yang saya maksud adalah yang untuk saat ini adalah AI itu membantu untuk mengefisienkan sesuatu yang tadinya eh, butuh waktu, butuh kecepatan, akhirnya akan lebih cepat. Dan untuk saat ini, memang AI itu masih dalam masuk, kita itu masih memberi masukan atau data ke dalam AI atau data itu. Mungkin nanti lama-lama data itu semakin penuh kan, karena pikiran-pikiran manusia itu sudah masuk secara keseluruhan. Tetapi apakah mungkin pikiran manusia yang tidak terbatas itu akan stop begitu saja dibanding yang sudah terkumpul pada saat ini. Saya rasa kalau pikiran manusia itu ya
pasti lebih tidak mempunyai batas dibanding mesin. Nah, jadi kalau misalnya kekhawatiran sekarang mungkin mungkin saja boleh khawatir, tetapi saya punya keyakinan kalau pikiran manusia itu masih tidak terbatas dibanding mesin. Itu aja ya. Oke, menarik. Thank you, Kak Agus. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang sudah hadir di sini karena keterbatasan waktu juga. Jadi teman-teman boleh lower hand dulu sebentar ya. Satu, dua, tiga, silakan. Ken boleh ada ditampilkan video sebentar nggak? Oh, boleh, boleh. Silakan. Sebentar ya teman-teman ya. Silakan, boleh. Yang Nanti pertanyaan selanjutnya dari Kak Rinaldo Iskandar Syah itu ya, Kak Rinaldo ya. Video. ya. Kita lihat dulu videonya ya. Piala Presiden 2025, turnamen internasional bergengsi tahun ini segera dimulai. Laga pembuka Grup B, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Minggu 6 Juli, pertemuan dua raksasa Asia Tenggara. Persib Bandung, Indonesia, sang juara bertahan Liga 1. Diperkuat bintang timnas Indonesia, Mark Locke dan Beckham Putra. Port FC Thailand datang dengan skuad terbaiknya, mengandalkan pemain muda kebanggaan Indonesia, Asdawi Mangkualam. Siapakah sang penguasa Sijalak Harupat? Saksikan pertaruhan harga diri Persib Bandung versus Port FC Minggu 6 Juli pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan momen bersejarah opening ceremony Piala Presiden 2025 disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Minggu 6 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan laga perdana Grup A, perang bintang yang ditunggu-tunggu. Oxford United FC England bersenjatakan duet maut lini depan timnas Indonesia oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Liga Indonesia All-Star Indonesia dimotori para petarung tak kenal lelah, Witan Sulaiman dan Irfan Jaya. Saksikan adu panas bertabur bintang Oxford United FC versus Liga Indonesia All-Star Minggu 6 Juli pukul 18.30 waktu. Sekian lama ku denganmu merangkai kisah indah. Ya, sudah. Tadi saya mau jelaskan ya, yang dimaksud dengan kombinasi antara AI dengan hal yang item-item itu yang mempermudahkan kita. Nah, sekarang banyak perusahaan yang atau banyak teman-teman kita yang di grafik itu sudah mengkombinasikan antara teknologi AI dengan item-item yang dipunya. Misalnya kita punya video, punya logo, punya teks, punya suara, punya musik dan sebagainya. Itu dikombinasikan sama AI, AI untuk membuat sesuatu yang lebih bagus lagi. Jadi dulu begini, pernah kita lihat ada video sebelum adanya drone, sebelum adanya kalau misalnya kita pakai helikopter terus ya di video itu biayanya pasti mahal, ya atau membuat dulu ada gambar di sawah, ada televisi swasta lain ya misalnya, terusnya ada video sawah, terusnya dia itu dari atas terusnya ke bawah, waktu itu belum ada drone ya, terusnya dia ada di bilik, terusnya itu memakai apa? Nah itu sesuatu yang digabung-gabungkan, diedit oleh eh, editor, terusnya desain desain grafis untuk ngedit itu sangat-sangat rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Karena kalau pakai helikopter, udah pasti sawah itu pasti ada angin ya kan. Terus pasti itu ada keterbatasan yang tidak bisa membuat jadi sesmooth itu, yang berisik lah, atau kalau misalnya kita pesawat aja terus kita rekam pasti itu kan ada baling-baling itu yang membawa angin terus tidak bisa membuat syuting lebih baik gitu ya.
Nah, sekarang dengan menggunakan AI, dulu drone masih bisa kita pakai sukses untuk buat videografi yang bagus. Tapi kalau misalnya drone itu juga di-cut dan nggak perlu lagi me- membayar biaya untuk alat, kenapa nggak menggunakan AI untuk me- memangkas budget untuk desain. Nah, makanya saya bilang, gunakanlah AI selama itu bisa membantu pekerjaan, terusnya meningkatkan kualitas dari pekerjaan yang kita punya. Karena ide besarnya sebenarnya bukan AI-nya, tetapi ide besarnya adalah sebagai kita seorang desainer, gitu ya. Ya, boleh dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lain supaya dapat memudahkan kita. Oh, saya punya pemikiran ini nih, punya apa yang mesti saya lakukan untuk AI saya bisa berkembang, gitu ya. Oke, thank you Kak Agus tambahannya. Silakan tadi Kak Rinaldo Iskandar Syah. Untuk Ya, pertanyaannya Assalamualaikum. harap Ya, dipersingkat ya Assalamualaikum. Kak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Agus sama Mbak Senia, Mbak Kenia ya. Terima Waalaikumsalam. kasih Silakan. kesempatannya. Ini mau nanya pendapat Pak Agus ya di sini. Mungkin dalam segi perusahaan ya. Jadi menurut Pak Agus tuh gimana untuk kedepannya kan ada prediksi bahwa desain grafis tahun 2030 akan mati ya. Cuman hanya beberapa kayak finance semua itu akan masih digunakan ya sumber daya manusianya. Nah untuk adanya AI ini bagaimana pendapat Pak Agus ya? Misalnya kita nih sebagai desain grafis ya, atau mungkin eh, advertising agency atau fotografer atau production house itu jadi tidak digunakan gitu. Karena kebetulan saya mungkin kemarin terakhir kena juga di perusahaan, jadi perusahaan tidak memerlukan jasa saya lagi karena desain grafis merasa mereka mempunyai sekarang ada dimudahkan dengan Canva atau ChatGPT yang sekarang bisa dilakukan ya dalam beberapa menit bisa langsung jadi gitu. Tapi memang saya rasakan memang semua diolah lagi oleh kita gitu. AI hanya membantu, dia tidak secara bisa detail kecuali mempunyai prompt yang sangat jelas dan sangat detail. Tapi kalau misalnya secara digunakan untuk mengolah lagi, yaitu masih harus menggunakan otak manusia gitu. Which is tadi Bapak bilang kan manusia itu otaknya sungguh tidak terbatas. Ya, jadi mau nanya pendapat dari Pak Agus nih ke depannya bagaimana? Mungkin apa karena kondisi negara kita yang sedang berkurang ya, misalnya jadi daya belinya orang jadi berkurang. Kebetulan saya terakhir di retail, jadi daya beli orang untuk membeli smartphone atau aksesoris apapun jadi berkurang gitu loh. Semua dalam perusahaan besar Erafone, semua itu akan sedang menurun juga, walaupun ya Erafone tetap berjaya masih besar ya. Cuman di perusahaan saya itu merasakan bahwa tidak tidak ada ini lagi apa untuk penjualan tidak ada daya lagi pembeli gitu, berkurang gitu loh Pak. Jadi saya lihat ke depannya apakah memang benar desain grafis dan semua yang tadi disebutkan advertising agency atau apa yang menggunakan tadinya ada model atau misalnya tadi Bapak bilang drone yang mungkin ada pesawat atau apa yang dulu kan masih menggunakan manual Pak dengan biaya dengan budget tinggi. Memang mempermudah dengan AI-nya, tapi di lain hal dari segi sumber daya manusia jadi menghilang gitu Pak. Apa memang kondisi kita sekarang ini seperti dulu telepon biasa digantikan jadi smartphone? Ya harus mau tidak mau jadi hilang gitu sumber daya manusianya kan, dunia itu keras bung info kayak gitulah bilangnya. Apakah AI seperti ini untuk ke depannya Pak, gitu aja Pak. Terima kasih, mohon maaf jika Thank paman. you. Terima kasih Terima kasih kesempatannya. Kak Rinaldo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Kak Agus. Eh, Iya, memang pasti ada dampaknya ya. Pasti ada dampaknya. Tadi saya bilang itu saya melihat memang pasti ada dampaknya. Dulu kita sebagai desain grafik itu benar-benar pekerjaan suatu yang sangat populer dan semua orang membutuhkan dan tergantung sama pekerjaan kita karena belum ada orang yang banyak bisa menggunakan aplikasi desain sehingga eh, mereka sangat tergantung kepada kita ya. Tetapi dengan adanya aplikasi, dengan adanya eh, apalagi ada AI sekarang gitu ya, sehingga orang bisa melakukan membuat sesuatu dengan gampang. Tetapi begini, yang namanya desain itu tidak hanya sekedar bagus yang saya bilang, tetapi desain itu punya meaning. Kalau misalnya sekedar bagus, memang memanjakan mata, tetapi yang punya arti itu yang sulit dicari. Mungkin perusahaan-perusahaan yang menghargai itu atau
eh, kalangan-kalangan yang menghargai itu kumpulannya lebih sedikit, dan memang dari dulu memang lebih sedikit sih, karena orang yang tergantung sama agensi itu memang perusahaan-perusahaan yang yang memang sudah mapan secara finansial ya, sehingga sudah tahu eh, sebenarnya mau dibawa kemana konsepnya. Tetapi yang perusahaan-perusahaan yang apa yang lembaga-lembaga yang lebih kecil itu yang tadinya tergantung sama kita, itu memang belum punya, kalau menurut saya itu belum punya tingkatan yang bisa menghargai ide atau kreativitas yang beda, ya cuma hanya sekedar bagus yang saya bilang. Jadi yang itu yang mungkin yang sekarang ini akan kena banyak dampaknya dari produk AI itu. Tetapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan atau tempat atau suatu produk yang menghargai ide kreativitas dibanding dari hasilnya, itu yang sampai sekarang itu masih membutuhkan seorang pemikir atau seorang grafis desain, ya. Tetapi jangan eh, saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan berlebih gitu, karena untuk menjadi seorang desain grafis itu nggak hanya sekedar bekerja tergantung di perusahaan-perusahaan yang atau di tempat-tempat yang hanya melihat karya itu bagusnya saja, tetapi kita menciptakan sesuatu yang lebih lagi dengan memanfaatkan karya itu. Ya, jadi bagaimana cara mencari lahan suatu pekerjaan baru dengan memanfaatkan dari produk yang baru ini. Ya, memang akan berkurang tenaga kerjanya. Misalnya begini, untuk membuat animasi mungkin dulu ada ratusan atau puluhan orang, ya. Tetapi sekarang itu hanya bisa dihitung oleh jari untuk bisa membuat animasi yang bagus, atau dengan waktu yang lebih sedikit dengan biaya nggak harus membuang uang bertahun-tahun, tetapi dengan hitungan bulan gitu kan. Itu pasti efisiensi ke situ. Tetapi bagaimana menghasilkan sesuatu itu lebih banyak lagi, bukannya lebih cepat lagi. Jadi kita nggak hanya menunggu episode berikutnya dalam waktu setahun, tetapi bisa hitungan bulan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Sama pekerjaan itu, jadi kita tidak hanya bisa mengerjakan promo yang cuma 1, 2, 3, tetapi kita bisa mengerjakan banyak promo dengan atau banyak iklan atau banyak sesuatu yang bervariasi dibanding yang sebelum-sebelumnya. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi manfaatkan AI untuk membuat sesuatu yang lebih produktif lagi untuk eh, mencapai sesuatu yang efisiensi itu. Ya. Oke, thank you Kak Agus. Terima kasih teman-teman semua untuk pertanyaannya ya. Saya mau minta maaf dulu kalau semuanya tuh tidak dapat diakomodir karena keterbatasan waktu. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan harap untuk mengisi link form absensi dan form feedback, karena sertifikat hanya dikirim kepada mereka yang sudah mengisi form absensi dan feedback. Oke, teman-teman, mari kita foto bersama dulu ya dari page pertama ya. Boleh dibuka dulu semua untuk videonya, teman-teman. Ini siapa nih? M. Ramadan, Freddy Arya Pratama belum dibuka. Oke. Tim. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, page kedua. 1, 2. Itu banget. 1, 2, 3. Iya, ada. Oke, yang kedua. Udah. Oke, yang ketiga. Wah, ini keren nih, videonya nyala semua. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Wah, ini videonya udah mulai hilang-hilang nih. Siapa nih? Gulang, Sofi, Renatia, Zega, Zalfa. 1, 2, 3. Oke. Page kelima. Oke. Page ke-6. Oke, page ke-7. Oke, page terakhir ya, ada 8. Oke. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kita sudah sampai di ujung acara.
Sudah 2 jam webinar ini berlangsung. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak juga Kak Agus mau mengisi webinar ini di tengah-tengah kesibukannya. Dan terima kasih juga untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami dan teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti jalannya webinar ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di webinar-webinar YPP selanjutnya. Saya Kenia Novianti, Prasetyo Agustusianto, dan tim YPP undur diri. Jangan lupa teman-teman, jika ingin berdonasi silakan ke YPP, bisa membuka website YPP di ypp.co.id. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh dibuka semua audionya teman-teman. Dadah. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Terima kasih, Kak Kenia, Terima kasih, Bapak Kak. Agus. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Masyarakat, pembagian sembako, dan tentunya masih banyak kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita saksikan perjalanan Yayasan Budi Amal Privasi di tahun 2023. Ya, anggaran di ibu kota menipis, sementara di Indonesia masih tinggi. Jadi korban perundungan oleh teman-temannya. Masih sulit mencari pekerjaan. Bang Kronisme, kasus stunting. Dan saat itu jabatan kerusakan parah pada bangunan. Bapak lihat orang pertama. Semuanya saya mau lihat itu anak-anak dengan istri saya. Oke, anak-anak dan istrinya ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena sudah lama saya tidak melihat cucu saya dengan anak-anak. Oh gitu. Jadi memang benar-benar sama sekali tidak kelihatan. Tidak gitu ya, ada, Pak ya? tidak ada. Pernahkah terlintas dalam pikiran ketika tidak lagi melihat hal-hal menyenangkan dalam hidup? Karena itulah Yayasan Budi Amal Publikasi hadir untuk mereka. Yayasan Budi Amal Publikasi telah membantu mengatasi sejumlah permasalahan bidang kesehatan di Indonesia, dari yang paling sederhana hingga yang paling membutuhkan tindakan medis. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Yayasan Budi Amal Publikasi juga turut andil meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, baik dari segi pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi. Bukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Tidak berhenti di situ, Yayasan Budi Amal Publikasi pun berkontribusi dalam penanganan isu lingkungan hingga penanggulangan bencana sampai ke pelosok negeri. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat.
hatiku, patah tanganku rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi